Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wilda. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran selanjutnya, kemarin kita belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Dan sekarang kita masuki materi berikutnya, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, coba perhatikan kedua gambar yang ada di sini. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan. Kebakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis hewan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Lalu, apa saja kegiatan manusia yang mengubah ekosistem? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembelajaran kita selanjutnya. Nah, selanjutnya, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam sebuah ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Nah, apa sih faktor alami itu? Faktor alami yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem antara lain beberapa bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh manusia. Faktor lain penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain: pertama, kegiatan penebangan hutan secara liar. Yang kedua, pembakaran hutan. Yang ketiga, perburuan hewan. Dan yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, kenapa disebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Karena jika kita membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai, bisa menyebabkan kebanjiran. Makanya itu disebut dengan pencemaran lingkungan. Selain itu, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar penebangan pohon hutan secara liar. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Selanjutnya, pembakaran hutan. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, perburuan hewan.
Perburuan hewan secara sembarangan juga berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Dan yang selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Dan yang terakhir, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan inseksida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama, yang akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Selanjutnya kita akan belajar tentang keunikan topeng di Nusantara. Keunikan topeng Nusantara yaitu topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memberikan peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Kelima topeng tersebut yaitu yang pertama, topeng Panji mewakili tahap kelahiran. Yang kedua, topeng Samba yang mewakili tahap kanak-kanak. Yang ketiga, topeng Rumyang mewakili tahap dewasa. Yang keempat, topeng Tumenggung yang mewakili kedudukan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, topeng Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Buku halaman 89, di sana ada 4 soal dan kerjakan di buku latihan. Jika anak-anak ibu kurang mengerti, silahkan tanya di WA grup kelas kita. Anak-anak ibu, bisa kita tarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu faktor alami. Faktor alami yaitu letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Yang kedua, faktor manusia. Penebangan hutan, pemakaian hutan, pembakaran hutan maksudnya, perburuan hewan, dan pencemaran lingkungan. Dan keunikan topeng Nusantara yaitu topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bagi anak-anak ibu yang tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhilah protokol kesehatan. Jika keluar rumah, sering-sering pakai masker, dan seringlah cuci tangan, dan sering bawa hand sanitizer kemana-mana agar terhindar dari wabah COVID-19. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.